Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Nama saya Ninyoman Aitrisnawati. Saya dari Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas tentang materi jenis variabel, pengukuran, skala pengukuran, dan pemilihan teknik statistika. Yang pertama itu jenis variabel. Jenis variabel terbagi menjadi 5. Yang pertama itu variabel independen dan dependen. Variabel bebas atau independen kadang-kadang disebut variabel prediktor, treatment, stimulus, penyebab, input, dan lain-lain. Adalah variabel yang dimanipulasi untuk mengamati efeknya terhadap variabel tergantung. Variabel tergantung atau terikat atau dependen disebut variabel akibat atau output adalah variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruh variabel bebas. Yang kedua ada variabel intervening, adalah variabel mediasi mengacu pada proses abstrak yang tidak secara langsung diamati tetapi memiliki link di antara variabel hipotetik. Yang ketiga ada variabel moderating, adalah variabel mediasi yang sudah diidentifikasi, diukur dan dipertanggungjawabkan mempengaruhi keterkaitan variabel independen dan dependen. Yang keempat ada variabel kontrol, adalah variabel yang menyebabkan hubungan variabel bebas dan tergantung tetap konstan. Variabel ini mengeliminasi dampak yang diakibatkan dari adanya variabel-variabel mothering. Yang terakhir ada variabel asing atau extraneous, adalah faktor-faktor dalam lingkungan penelitian yang mungkin memiliki efek terhadap variabel dependen tetapi tidak diketahui keberadaannya. Yang B itu ada pengukuran. Jadi pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Di sini ada 3 tahapan dalam proses pengukuran. Yang pertama itu ada konseptualisasi yang merupakan proses pemberian teoritis atau definisi konstruktual pada sebuah konsep. Yang kedua ada definisi konseptual, merupakan suatu definisi dalam bentuk yang abstrak yang mengacu pada ide-ide lain atau konsep lain yang bisa saja abstrak untuk menjelaskan konsep pertama tersebut. Dan yang terakhir itu ada operasional yang merupakan tahap terakhir dalam proses pengukuran. Ini merupakan penggambaran prosedur untuk memasukkan unit-unit ke dalam kategori. Yang C ada skala pengukuran. Jadi menurut Sugiono tahun 2006 mengatakan bahwa skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sedangkan di sini skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang akan digunakan sekarang. Tahun 2006, halaman 15. Sedangkan skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Yang selanjutnya kita masuk ke jenis skala pengukuran. Yang pertama itu ada skala nominal, yang merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan lainnya berdasarkan nama atau predikat.
Yang kedua ada skala ordinal. Skala ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Terus yang ketiga ada skala interval, merupakan karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Yang terakhir ada skala rasio. Adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Yang D itu ada pemilihan teknik statistika. Berikut ini beberapa teknik statistika yang sering digunakan, yaitu antara lain. Yang pertama itu ada teknik t-test. Adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistik. Dengan kata lain, untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variasi data yang ada. Terus yang kedua ada teknik analisis varians atau ANAVA. Dengan uji F adalah suatu analisis metode analisis statistik yang termasuk ke dalam cabang statistik inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain, seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variasi, yang merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher, sehingga uji F juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Terus yang ketiga ada teknik analisis regresi. Teknik analisis regresi berhubungan dengan teknik korelasi analisis regresi, yang merupakan teknik statistik yang digunakan sebagai dasar untuk mengadakan prediksi terhadap variabel-variabel penelitian. Sedangkan yang terakhir ada teknik analisis Chi-kuadrat, adalah teknik statistika yang digunakan untuk menilai kemungkinan memperoleh perbedaan frekuensi yang diobservasi atau FO dan frekuensi yang diharapkan atau FH dalam kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Teknik Chi-kuadrat berguna untuk yang pertama itu menguji ada atau tidak adanya perbedaan yang signifikan antara FO atau frekuensi yang diobservasi dan FH dalam populasi. Terus yang kedua ada menguji ada atau tidak adanya kolerasi yang signifikan dua variabel atau lebih, bukan untuk mencari koefisien korelasi. Yang ketiga ada menguji normalitas data, dan yang terakhir sangat digunakan pada data diskrit atau nominal pada bentuk statistik non-parametrik. Jadi itulah penjelasan materi yang bisa saya jelaskan tentang jenis variabel, pengukuran, skala pengukuran, dan pemilihan teknik statistika. Jika ada salah-salah kata atau dalam pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om. Selamat siang. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi Anda yang menontonnya. Terima kasih.